Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat, yes. Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman semuanya, anak-anak sekalian. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Fatir. Ada Mas Fatir ya? Ada Pak? Oke, Mas Fatir silakan pimpin doanya sebelum belajar. Ya Pak. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Islami dina Amin. Sudah Pak? Ya, terima kasih Mas Fatir. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. anak-anakku sekalian, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, nah, coba di antara kalian ada tidak yang bisa membunyikan dengan lantang butir Pancasila nomor 2? Silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mudah-mudahan ke depannya kita rasa nasionalismenya semakin tinggi ya, anak-anakku sekalian. Siapa? Oke, Ya, Pak. sebelum memulai pembelajaran, Pak kena absen dulu ya. Pada hari ini, adakah yang tidak berangkat, anak-anak sekalian? Berangkat semua, Pak. Hadir Semuanya. semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Untuk menambah semangat kita, mari teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, kita lakukan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Mat. Mat. Terima kasih anak-anak sekalian. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah pernah membahas apa? Ada yang masih ingat pembelajaran pertemuan kemarin sebelumnya? Masih, Pak. Nah, apa Mbak Alifa? Kemarin itu kita itu belajar tentang zakat, Pak. Ya, tentang ada berapa pembagian zakat? 2. Apa saja Mbak Alifa? Ada zakat fitrah, satu lagi sama zakat mal atau zakat harta, Pak. Betul sekali Mbak Alifa. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Alifa. Yeay. Oke. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang kalian ketahui tentang infak dan sedekah? Ada yang tahu infak dan sedekah? Saya, Pak. Oke, Mas Danar. Apa infak dan sedekah? Pak, sedekah itu kayak amal jariah, Pak. Iya, betul. Infak dan sedekah itu mirip-mirip dengan amal jariah ya. Oke, kemudian kenapa kita itu harus mau berbagi dengan orang lain meskipun bukan keluarga kita? Ada yang bisa? Ya, gimana Mbak Irnawati? Iya, karena kasihan Pak kalau ngelihat orang susah Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi banyak sekali alasan-alasan kenapa kita harus memberikan sedekah kepada orang lain atau berbagi kepada orang lain. Di antaranya yang mungkin yang tadi Mbak Ernawati berikan, yaitu merasa kasihan kepada orang lain. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita akan memahami dan membedakan makna infak dan sedekah.
Nah, setelah kita paham dengan makna infak dan sedekah, kemudian kita bisa membedakannya, diharapkan kita yang pada hari ini hadir itu dapat menampilkan rasa empati terhadap sesama atau peduli dengan sesama. Jadi nanti kita bisa merasakan, bisa peka lah terhadap eh, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita bisa melaksanakan infak dan sedekah dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, baik anak-anak, kita sudah mulai masuk ke pembelajaran ya. Iya, Pak. Di sebuah lingkungan sekolah, terdapat beberapa siswa yang kurang mampu. Sebagian siswa mengalami kesulitan membeli perlengkapan sekolah. Nah, bagaimana nih menurut kita nih sebagai warga sekolah dapat membantu mereka? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Nggak ada. Kalau tidak ada yang tahu, mari kita simak video berikut ini. Videonya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Iya. Sebentar. Nggak keluar, Pak. Nggak keluar. Ya sudah. Kalau videonya tidak keluar, kita lanjutkan saja ke materinya ya. Ya, Pak. Kita lanjut saja ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Kita- Iya, Pak. Nah, kita jelaskan tentang makna infak. Infak dalam bahasa Arab itu bermakna anfako yungfiku atau membelanjakan. Nah, secara istilah artinya mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum. Kemudian macam-macam infak. Nah, macam-macam infak ini bisa dikategorikan ke dalam 4 hal, yaitu infak yang wajib, yang haram, yang sunnah, dan yang mubah. Di antara yang wajib itu adalah memberikan mahar ketika seseorang akan menikah, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga dan zakat. Infak yang haram itu adalah untuk tujuan yang diharamkan oleh Allah, seperti kita menyumbang ke orang yang akan membangun tempat maksiat, maka itu tidak boleh. Kemudian infak yang sunnah itu seperti mengeluarkan biaya sekolah, kemudian eh, sedekah-sedekah yang lainnya, biaya untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya itu dikategorikan sebagai infak yang sunnah. Yang terakhir, infak yang mubah itu adalah untuk perkara-perkara yang diperbolehkan seperti berdagang dan bercocok tanam. Selanjutnya, untuk ciri-ciri infak itu bisa ditunjukkan untuk kepentingan sosial, agama, atau kemaslahatan umat. Yang kedua, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Infak itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang yang membutuhkan ini bukan hanya orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang miskin ya, teman-teman, atau orang yang fakir, tapi bisa juga untuk orang-orang yang mampu, tapi dia sedang membutuhkan misalkan pembangunan sekolah, pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Kemudian sedekah. Makna sedekah adalah pemberian harta atau non-harta secara sukarela terhadap seseorang atau bentuk lembaga yang membutuhkan. Ciri-cirinya, kalau sedekah itu tidak terbatas pada harta. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian pengen bersedekah itu bukan hanya dengan uang ya, bukan hanya dengan uang. Dengan senyum saja itu termasuk juga dengan sedekah. Kemudian sedekah itu sifatnya sukarela, tanpa ada paksaan. Nah, contoh sedekah nih, ada contoh sedekah, memberikan uang, makanan kepada orang miskin, memberikan senyuman, atau membantu orang lain dalam bentuk jasa atau pelayanan. Nah, perbedaan infak dan sedekah. Perbedaan antara infak dan sedekah itu apa? Yang pertama, infak itu biasanya lebih fokus kepada pengeluaran harta yang bersifat materi untuk kepentingan tertentu. Kalau sedekah itu biasanya berbentuk amal yang mencakup lebih luas dengan pemberian baik itu harta atau non harta. Kemudian infak itu bisa bersifat wajib, sedangkan sedekah itu eh, fleksibel. Infak biasanya terfokus pada keperluan umat atau kepentingan umum,
Sedangkan sedekah itu biasanya bersifat kepentingan pribadi kepada orang yang membutuhkan. Nah, hikmah infak dan sedekah yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan harta dan jiwa, meningkatkan rasa kepedulian sosial, menjaga keseimbangan, sampai dengan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Oke. Anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan nggak dari materi yang sudah disampaikan tadi? Pak Jihad, mau tanya Oke. Pak, Gimana, Mbak? antara infak dan sedekah itu beda ya Pak ya? Iya, beda antara walaupun sama mengeluarkan, tapi berbeda pada konteksnya itu berbeda. Oke. Ya, Ada ya. lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mulai pembagian kelompok ya, anak-anak ya. Nah, nanti Pak Jad bagikan LKPD-nya. Nah, pembagian kelompok yang pertama itu adalah kelompok Mas Danar, Mbak Nadiro, sampai dengan Mas Dede. Itu nanti tugasnya untuk kelompok yang pertama membuat kesimpulan tentang makna infak dan sedekah. Kemudian kelompok yang kedua, Mas Fatir, Mbak Fajah, sampai dengan Mbak Rizky itu nanti membuat kesimpulan tentang perbedaan infak dan sedekah. Abi, Kemudian itu kelompok yang jangan buku ketiga kelas papat lebih. itu tentang hikmah infak dan sedekah. Oke, sudah bisa dipahami ya anak-anak ya. Ya Untuk Pak, tugasnya bisa sudah. dipahami ya. Sudah Pak. Oke, Ini mau berdiskusi Pak ini Pak. silahkan. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing apa-apa yang perlu dituangkan ke dalam eh, tugas itu. Nanti setelah selesai, kita akan mempresentasikan tugas tersebut. Silakan. Sudah kan Sudah Pak, diskusi diskusinya Pak. Pak, Sudah udah selesai selesai. diskusinya. Oke, kalau sudah selesai, oke, mana? Coba Pak Jihad pengen tahu dari kelompok satu sudah selesai apa belum? Oh ya, kelompok dua, nah udah selesai. Kelompok tiga sudah selesai. Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, selanjutnya kita akan mempresentasikan ya, mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan. Silakan, ada yang mau mempresentasikan? Barangkali dari kelompok dua, Boleh, dari Pak? silakan. Iya, untuk perbedaan dari infak dan sedekah itu, kalau infak itu lebih fokus kepada pengeluaran harta untuk kepentingan tertentu, Pak. Tapi kalau sedekah itu lebih kepada bentuk amal, pemberian sebagai bentuk amal gitu tuh, Pak. Ya, ada lagi? Barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya kepada kelompok dua atau menanggapi dari penjelasan kelompok dua? Sudah Pak. Cukup Pak. Cukup, oke cukup. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan presentasinya. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok yang lain ya, dan kita semua bisa mengerti tentang perbedaan konsep infak dan sedekah. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih pada hari ini kalian sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Hanya tinggal diberikan tambahan-tambahan saja. Barangkali nanti bisa ditambahkan di rumah ya bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Barangkali ada yang mau menyimpulkan? Saya yang baca kesimpulan ya Pak ya. Boleh, Mbak Nadiro, silakan. Bentuk ibadah kepada Allah itu bukan hanya bersifat ibadah langsung kepada Allah kayak sholat, puasa, haji. Tapi dengan infak dan sedekah pun juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah, Pak. Bahkan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang bersifat individu. Jadi ibadahnya itu apa Pak, horizontal dan muamanasnya juga harus jalan, Pak. Ya, siap. Terima kasih Mbak Nadiro. Berikan tepuk Ya, tangan Pak. kepada Mbak Nadiro. Ya, nanti Mbak Nadiro dapat hadiah spesial dari Pak Jihad. Ya, Yes. oke. Nah,
kita lakukan refleksi pada hari ini, refleksi hari ini. Yang kalian pelajari pada hari ini bagaimana? Sudah paham semua kan ya? Sudah paham tentang infak dan sedekah, Sudah, paham ya? Pak. Kira-kira nih kalau misalnya kalian sudah paham tentang infak dan sedekah, apa yang kalian akan lakukan setelah memahami ini? Saya jadi semangat, Pak, untuk terus beramal sosial dan siap untuk bersedekah, Pak. Oke, iya bagus, Mbak Alifa ya. Kalau kita sudah memahami infak dan sedekah, setidaknya kita punya semangat untuk bersedekah kepada orang lain karena nilai sedekah itu luar biasa sekali. Nah, ini kenapa nilai sedekah itu sangat luar biasa sekali? Pak Jihad teringat dengan eh, makalah salah satu Waliullah Agung namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bahwa mengatakan satu suap yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Bayangkan, artinya hanya satu suap yang kita masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu pahalanya lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami', masjid besar. Artinya ibadah yang bersifat muamalah ini lebih tinggi kapasitasnya, lebih tinggi kualitasnya dibanding ibadah yang bersifat individual. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah sosial lebih baik lagi. Ya, Pak. Habis ini aku mau sedekah, Pak. Siap. Bagus, Mbak Nadiro. Sedekah yang banyak ya. Jangan lupa teman-temannya dikasih tuh. Tunggu hari Jangan Jumat lupa dulu ya. traktir ya. Iya, Habis jangan ini lupa. traktir orang apa? Biar saya kayak bisa ngebangun masjid gitu, Pak, pahalanya. Iya, nggak apa-apa. Ajak teman-temannya makan di rumahnya Mbak Rizky. Tapi Ya. traktir Indomie goreng aja gimana, Pak? Tidak apa-apa. Boleh. Indomie goreng kalau dia lagi lapar kan sama aja bangun masjid. 1000 lagi. Ya. Oke. Paham semua ya teman-teman ya. Anak-anak Paham, sekalian. Paham, Nah, Pak. oke, kalau sudah paham, nanti kita akan lanjutkan pembelajarannya di pertemuan berikutnya, yaitu tentang perjanjian Hudaibiyah dan Fathu Makkah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan semangat kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima